Amerika berdiri di persimpangan besar, menyelamatkan ekonomi dengan menyambut kembali para pekerja imigran atau memperketat perbatasan untuk melindungi kepercayaan publik. Proposal amnesti Donald Trump tidak hanya memicu kontroversi sengit, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang masa depan bangsa. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap lapisan tersembunyi dari pertempuran ini melalui lensa objektif tanpa mewakili pandangan politik apapun. Proposal Trump untuk reimigrasi tenaga kerja. Presiden Donald Trump telah mengusulkan program amnesti untuk imigran gelap tanpa catatan kriminal, memungkinkan mereka untuk kembali dan bekerja di industri-industri penting seperti pertanian, konstruksi, dan perhotelan. Proposal ini muncul dari kekurangan tenaga kerja yang parah di sektor-sektor tersebut, yang sangat sulit diatasi oleh bisnis, terutama saat pertanian AS menghadapi tantangan besar. Kekurangan pekerja menjadi faktor penentu, menyebabkan kerusakan tanaman, keterlambatan panen, dan kerugian finansial yang signifikan bagi banyak bisnis. Para imigran ini, yang secara historis telah menjadi tulang punggung tenaga kerja di pekerjaan fisik yang berat dan bergaji rendah, telah menjadi vital untuk menjaga operasi di industri-industri ini selama beberapa dekade. Kembalinya mereka dipandang sebagai solusi sementara, namun diperlukan untuk mengatasi krisis tenaga kerja. Namun, proposal ini telah memicu penentangan kuat dari kelompok-kelompok yang mengadvokasi kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Beberapa berpendapat bahwa memberikan amnesti kepada imigran gelap dapat menciptakan preseden buruk, mendorong lebih banyak orang untuk menyeberangi perbatasan secara ilegal, dan dengan demikian membahayakan stabilitas kebijakan, keamanan perbatasan, dan keamanan nasional. Para kritikus memperingatkan bahwa pemberian status hukum secara mudah kepada mereka yang telah melanggar hukum imigrasi dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem imigrasi legal dan menimbulkan kebencian di antara mereka yang telah mengikuti proses imigrasi yang sulit. Mereka percaya bahwa hal ini dapat memperdalam perpecahan sosial dengan para imigran yang taat hukum, merasa hak mereka diabaikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun perlindungan perbatasan dan kebijakan kontrol imigrasi itu vital, kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti pertanian, perhotelan, dan konstruksi tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek hanya melalui langkah administratif tanpa pandangan yang lebih luas terhadap reformasi sistem imigrasi. Strategi komprehensif yang menggabungkan manajemen perbatasan yang ketat dan solusi untuk mendukung tenaga kerja imigran mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan. Apa pendapatmu? Haruskah ladang tetap kosong atau kita membawa kembali para pekerja? Sebelum kita semua harus belajar menanam tomat sendiri di halaman belakang, tulis pemikiranmu dan keahlian bertanimu di kolom komentar di bawah ini. Krisis tenaga kerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di Amerika Serikat menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah, yang secara langsung berdampak pada produktivitas dan efisiensi ekonomi di industri ini. Banyak petani dan pemilik peternakan melaporkan bahwa mereka tidak dapat merekrut cukup pekerja Amerika yang bersedia melakukan pekerjaan fisik yang berat dan membutuhkan kesabaran, seperti memanen tanaman. Masalah ini sangat terlihat selama musim panen besar, ketika kebutuhan tenaga kerja menjadi sangat mendesak. Akibatnya, banyak tanaman rusak atau tidak dapat dipanen tepat waktu, menyebabkan kerugian besar dan hasil pertanian yang menurun. Bisnis pertanian, yang sebelumnya telah menghadapi banyak kesulitan akibat pandemi dan perubahan iklim, kini menghadapi tantangan besar lainnya, kekurangan tenaga kerja. Salah satu alasan utama dari situasi ini adalah kurangnya pekerja Amerika yang bersedia mengambil pekerjaan di bidang pertanian. Sebagian besar pekerjaan pertanian membutuhkan tenaga fisik yang tidak menarik bagi banyak pekerja lokal, terutama karena ekonomi ASN berkembang dan peluang kerja di sektor lain lebih melimpah. Akibatnya, banyak petani terpaksa bergantung pada tenaga kerja imigran untuk menjaga operasi pertanian, khususnya dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi lebih lambat, di mana pekerja bersedia menerima pekerjaan bergaji rendah dan berkeahlian rendah.
Kekurangan tenaga kerja tidak hanya menyebabkan kerusakan tanaman, tetapi juga meningkatkan biaya bagi produsen. Untuk menarik pekerja, banyak pertanian harus menaikkan upah atau memperbaiki kondisi kerja, tetapi ini menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang pada gilirannya mendorong naiknya harga pangan. Kenaikan harga ini tidak hanya menciptakan kesulitan bagi konsumen, tetapi juga mengurangi daya saing produk pertanian AS di pasar internasional, karena produk AS menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk dari negara lain. Dalam jangka panjang, solusi yang hanya fokus pada menarik tenaga kerja imigran mungkin tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Sektor pertanian sebenarnya membutuhkan kebijakan yang lebih kuat untuk mengembangkan tenaga kerja domestik, termasuk program pelatihan kejuruan, insentif untuk pekerja pedesaan, dan peluang kerja berkelanjutan bagi penduduk lokal. Pada saat yang sama, kebijakan jangka panjang harus diterapkan untuk memperbaiki kondisi kerja di bidang pertanian dan meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan inovasi. Hanya ketika sektor pertanian AS dapat mengurangi ketergantungannya pada tenaga kerja imigran dan membangun tenaga kerja domestik yang kuat, barulah ia dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Kurangnya kepercayaan imigran terhadap kebijakan Trump. Meskipun Presiden Donald Trump mengusulkan rencana untuk memberikan amnesti kepada imigran gelap tanpa catatan kriminal, memungkinkan mereka kembali bekerja di industri-industri penting, kurangnya kepercayaan dari komunitas imigran tetap menjadi isu yang mendalam dan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah sementara. Bagi sebagian besar imigran, terutama mereka yang pernah mengalami kebijakan imigrasi yang keras dan deportasi sebelumnya, proposal Presiden dipandang bukan sebagai kesempatan nyata, tetapi sebagai jebakan. Mereka khawatir akan dieksploitasi, diawasi, dan dengan mudah ditangkap serta dideportasi setelah bergabung kembali ke dunia kerja. Para imigran ini sering menyaksikan langkah-langkah ketat pemerintah terhadap individu tanpa dokumen, dengan penggerebekan dan penangkapan yang terjadi di seluruh negeri. Kemungkinan bahwa otoritas dapat dengan mudah melacak dan mengontrol mereka melalui program amnesti semakin memicu ketakutan dibandingkan harapan untuk perbaikan situasi. Meskipun beberapa mungkin melihat kesempatan untuk kembali bekerja secara legal sebagai daya tarik, bagi banyak orang, ketidakpastian tentang kemungkinan penangkapan kapan saja menjadi faktor penentu yang membuat mereka menolak proposal tersebut. Selain itu, elemen penting adalah catatan historis kebijakan imigrasi Trump. Tindakan sebelumnya, termasuk peningkatan deportasi dan penangguhan penerbitan visa bagi pekerja, telah menciptakan lingkungan yang sangat bermusuhan bagi imigran. Dalam konteks ini, janji amnesti atau peluang kerja tidak dapat menghapus ketakutan mendalam tentang pendeteksian dan deportasi. Oleh karena itu, banyak orang di komunitas imigran melihat ini hanya sebagai strategi sementara untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan memperketat kontrol atas pekerja tidak berdokumen, daripada upaya nyata untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja secara berkelanjutan. Kurangnya kepercayaan ini tidak hanya mempengaruhi psikologi para pekerja, tetapi juga memperburuk kekurangan tenaga kerja di industri-industri penting. Jika para imigran tidak merasa aman, menarik mereka kembali ke dunia kerja, terutama di sektor-sektor yang menderita kekurangan tenaga kerja parah, akan menjadi tantangan besar. Ini akan terus mengguncang industri-industri seperti layanan, konstruksi, pertanian, dan perhotelan, di mana tenaga kerja imigran membentuk bagian signifikan dari tenaga kerja. Krisis di industri lain. Selain pertanian, kekurangan tenaga kerja juga berdampak parah pada banyak sektor lain, terutama industri jasa seperti restoran, hotel, konstruksi, dan sanitasi. Sektor-sektor ini sejak lama sangat bergantung pada tenaga kerja imigran, terutama untuk pekerjaan fisik yang berat dengan upah rendah. Kenyataan ini berarti bahwa bisnis di industri-industri tersebut tidak dapat mempertahankan operasi normal tanpa pekerja imigran. Di restoran dan hotel, kekurangan pekerja telah menyebabkan banyak tempat usaha harus tutup sementara atau mengurangi kapasitas layanan mereka, menyebabkan gangguan pada layanan yang sudah sangat kompetitif. Bisnis-bisnis di sektor ini menghadapi kenyataan pahit.
Tanpa jumlah staf yang cukup, kualitas layanan menurun secara signifikan, mengurangi daya saing mereka di pasar. Banyak pemilik bisnis di industri perhotelan dan restoran telah meminta pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah khusus guna melindungi pekerja imigran dari deportasi, karena tanpa mereka, operasi mereka tidak dapat bertahan. Di industri konstruksi, kekurangan tenaga kerja imigran telah menyebabkan keterlambatan proyek besar atau bahkan pembatalan, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Terutama dalam sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja terampil, kekurangan pekerja telah memutus rantai pasokan tenaga kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya bagi kontraktor, tetapi juga mengurangi efisiensi sektor konstruksi, yang tetap menjadi pilar utama ekonomi ASS. Dari sudut pandang saya, kekurangan tenaga kerja ini menyoroti kenyataan yang tidak nyaman namun tak terbantahkan. Ekonomi Iceland, terutama sektor jasa dan konstruksinya, sangat bergantung pada tenaga kerja imigran. Mengabaikan kenyataan ini atau gagal menciptakan kerangka kerja yang stabil untuk integrasi tenaga kerja imigran berisiko tidak hanya memperlemah industri-industri penting ini lebih jauh, tetapi juga merusak pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Menurut saya, reformasi imigrasi bukan lagi sekadar isu sosial atau politik. Ini adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meningkatkan kondisi kerja dan manfaat bagi imigran. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, Presiden Trump mengusulkan beberapa langkah yang bertujuan memperbaiki kondisi kerja dan manfaat bagi pekerja imigran. Secara khusus, proposal tersebut mencakup pemberian manfaat yang sama kepada pekerja imigran seperti pekerja Amerika, seperti cuti berbayar, upah lembur, dan rencana pensiun. Peningkatan ini dimaksudkan tidak hanya untuk menstabilkan kehidupan pekerja imigran, tetapi juga untuk memotivasi mereka agar kembali bekerja di industri yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja. Selain manfaat ini, salah satu persyaratan Trump adalah bahwa bisnis harus menyediakan perumahan bagi pekerja imigran, menawarkan asuransi kesehatan, dan membayar upah 2 kali lipat pada hari libur. Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kondisi untuk pekerja imigran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah bisnis dapat menerapkan persyaratan ini tanpa menaikkan biaya produksi secara berlebihan? Ini sangat krusial di industri dengan margin keuntungan tipis seperti pertanian dan jasa, di mana peningkatan upah atau tambahan manfaat dapat membuat biaya operasional menjadi tidak terkendali. Namun, meskipun langkah-langkah ini dapat membantu memperbaiki kondisi kerja bagi pekerja imigran, pada akhirnya ini adalah solusi sementara yang tidak mengatasi masalah akar. Peningkatan kondisi kerja harus disertai dengan kebijakan jangka panjang yang fokus pada pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja domestik. Selain itu, perlu ada strategi yang jelas untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara penyedia tenaga kerja, memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam menarik pekerja imigran. Keputusasaan bisnis dalam krisis tenaga kerja imigran. Ketika tenaga kerja imigran menjadi sangat langka akibat kontrol perbatasan yang lebih ketat dan peningkatan upaya deportasi, bisnis-bisnis Amerika terpaksa mencari solusi alternatif untuk mempertahankan produksi. Reaksi alami pertama adalah mencoba merekrut tenaga kerja lokal, warga negara Amerika yang tidak menghadapi pembatasan hukum terkait hak untuk bekerja. Namun, pengalaman di lapangan dengan cepat menghancurkan harapan ini. Pekerjaan di bidang pertanian, konstruksi, dan peternakan yang ditandai dengan intensitas fisik tinggi, kondisi luar ruangan yang keras, upah rendah, dan peluang karir yang terbatas, menyebabkan sebagian besar pekerja Amerika meninggalkannya tak lama setelah dipekerjakan. Tingkat pergantian yang tinggi, produktivitas rendah, dan kurangnya komitmen jangka panjang dengan jelas menunjukkan bahwa hanya mengandalkan tenaga kerja lokal bukanlah solusi yang layak. Tidak berhenti di situ, banyak bisnis juga mencoba merekrut kelompok sosial khusus seperti narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi atau mantan narapidana yang baru kembali ke masyarakat.
Inisiatif ini dulu diharapkan tidak hanya mengatasi kekurangan tenaga kerja, tetapi juga membantu mantan pelanggar hukum membangun kembali kehidupan mereka. Namun, sebagian besar program ini juga berakhir dengan kegagalan. Tenaga kerja ini seringkali kurang keterampilan, kurang motivasi, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan risiko keamanan internal bagi bisnis. Hal ini mencerminkan kenyataan yang lebih dalam. Di banyak sektor kerja berintensitas tinggi, khususnya pertanian dan peternakan, pekerja imigran tidak mudah digantikan oleh sembarang orang. Mereka membawa motivasi ekonomi yang kuat, keterampilan yang diasah selama bertahun-tahun, dan yang paling penting, kesediaan untuk bertahan dalam kondisi kerja keras yang sering ditolak oleh pekerja lokal. Keputusasaan bisnis terhadap kekurangan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa solusi sementara yang mengabaikan realitas penawaran dan permintaan tenaga kerja kemungkinan besar tidak akan berhasil. Lonjakan harga makanan dan dampak sosial. Kekurangan tenaga kerja yang sedang berlangsung telah memicu gangguan mendalam di seluruh produksi pertanian dan rantai pasokan Amerika, berkembang menjadi krisis dengan konsekuensi serius dan luas. Seiring menurunnya ketersediaan pekerja musiman untuk panen, para petani mendapati diri mereka tidak mampu memanen hasil dalam jendela waktu kritis yang diperlukan untuk hasil optimal. Hasil langsungnya sangat menghancurkan. Jutaan ton hasil pertanian dibiarkan membusuk di ladang, yang tidak hanya mewakili kerugian finansial langsung yang besar bagi produsen, tetapi juga menciptakan hambatan dan kekurangan besar di pasar konsumen di seluruh negeri. Di negara bagian penghasil pertanian utama seperti Texas, California, dan Florida, dampaknya terasa sangat nyata. Harga produk pertanian musiman melonjak, dengan rata-rata menunjukkan peningkatan 30% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tanaman dengan permintaan tinggi seperti stroberi, selada, alpukat, dan semangka yang sangat bergantung pada panen manual tepat waktu mengalami dampak terburuk. Kombinasi antara pasokan yang menurun dan harga yang meningkat membuat konsumen tidak punya pilihan selain menanggung biaya tambahan, membebani anggaran rumah tangga di semua tingkat pendapatan. Bagi keluarga berpenghasilan menengah dan rendah, dampaknya sangat parah. Pola makan yang dulunya seimbang dan bergizi, kini semakin digantikan oleh pilihan makanan yang lebih murah namun kurang bergizi. Seiring waktu, pergeseran pola makan ini kemungkinan akan berkontribusi pada berbagai hasil kesehatan masyarakat yang buruk, termasuk meningkatnya tingkat obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit lain terkait gizi. Selain implikasi kesehatan langsung, tekanan keuangan akibat kenaikan harga makanan juga menambah beban ekonomi yang terus meningkat di rumah tangga ini, memperdalam ketimpangan, meningkatkan ketegangan sosial, dan memperburuk ketidakstabilan di komunitas rentan. Lonjakan harga makanan ini bukanlah fenomena ekonomi yang terisolasi. Ia memiliki implikasi makroekonomi yang luas. Kenaikan biaya makanan secara signifikan berkontribusi pada inflasi keseluruhan yang pada gilirannya mengikis daya beli konsumen, merusak kepercayaan, dan mempersulit upaya pembuat kebijakan untuk menstabilkan ekonomi. Saat Amerika Serikat terus pulih dari guncangan mendalam akibat pandemi COVID-19 dan menavigasi lanskap yang ditandai oleh ketidakstabilan geopolitik global yang berkelanjutan, lonjakan harga makanan yang curam dan berkelanjutan ini memperkenalkan kerentanan kritis yang tidak mampu ditangani ekonomi tanpa intervensi yang tegas. Selain itu, jika gangguan produksi pangan yang didorong oleh kekurangan tenaga kerja ini terus berlanjut, Amerika Serikat menghadapi risiko ancaman yang jauh lebih serius, terkikisnya ketahanan pangan domestik. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pertanian esensial dalam negeri akan membuat Amerika sangat rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk peristiwa iklim, sengketa dagang, dan krisis geopolitik, sehingga mengkompromikan otonomi dan ketahanannya. Dalam skenario seperti ini, ketergantungan pada impor pertanian asing tidak hanya akan semakin meningkatkan biaya, tetapi juga mengurangi kedaulatan ekonomi negara dan melemahkan pengaruhnya di panggung internasional. Singkatnya, lonjakan harga makanan saat ini, yang sebagian besar didorong oleh kekurangan tenaga kerja, bukan sekadar ketidaknyamanan sementara bagi konsumen atau tantangan keuangan bagi bisnis,
Ini adalah tanda peringatan awal dari kerentanan sistemik yang dapat berdampak lama pada kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan keamanan nasional jika tidak segera ditangani. Risiko tersembunyi terhadap peternakan dan keamanan pangan. Industri peternakan yang sangat terkait dengan stabilitas pasokan pangan nasional tidak kebal terhadap dampak negatif dari krisis tenaga kerja. Di peternakan sapi perah, kekurangan tenaga kerja menyebabkan gangguan pada siklus pemerahan. Ini tidak hanya menyebabkan hilangnya produksi susu segar, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan serius bagi sapi perah. Jika pemerahan tidak dilakukan tepat waktu, sapi bisa mengembangkan mastitis, kondisi umum yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, menyebabkan rasa sakit berkepanjangan, dan dalam kasus parah, berujung pada kematian. Demikian pula di peternakan unggas, babi dan domba, kurangnya tenaga untuk perawatan hewan, sanitasi dan pemantauan kesehatan meningkatkan risiko wabah penyakit. Wabah kecil, jika tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat, dapat menyebar dengan cepat, menyebabkan kerugian ekonomi besar dan ancaman luas terhadap keamanan pangan. Selain itu, gangguan dalam rantai produksi menyebabkan pemborosan sumber daya, kematian hewan ternak, produk bermutu rendah yang harus dimusnahkan, dan kerugian finansial besar bagi petani dan bisnis. Jika dikalikan di seluruh industri, konsekuensi ini secara langsung mendorong kenaikan harga produk ternak, menyebabkan biaya daging, susu, dan telur melonjak. Sekali lagi mendorong harga makanan ke tingkat yang sulit dikendalikan. Dari perspektif jangka panjang, industri peternakan Amerika menghadapi tantangan strategis serius jika terus bergantung pada tenaga kerja imigran murah tanpa investasi kuat dalam mekanisasi, otomatisasi, dan peningkatan kondisi kerja. Industri ini akan semakin rentan terhadap guncangan tenaga kerja di masa depan. Ini tidak hanya mengancam stabilitas pangan domestik, tetapi juga merusak daya saing internasional pertanian Amerika, yang merupakan salah satu pilar tradisional ekonomi AES. Dan terus terang, dengan kecepatan ini, membeli satu lusin telur mungkin akan terasa seperti membeli tas tangan edisi terbatas. Apa pendapatmu? Apakah kita harus mulai menabung untuk perjalanan belanja berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Persaingan bisnis atas tenaga kerja yang langka. Di tengah kekurangan tenaga kerja imigran yang semakin parah, bisnis di seluruh Amerika Serikat menghadapi kenyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perebutan untuk mengamankan tenaga kerja yang semakin menipis menjadi semakin sengit, karena pasokan tenaga kerja tradisional menyusut akibat kebijakan imigrasi yang lebih ketat, merekrut pekerja yang bersedia dan mampu mengambil pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, seperti di bidang pertanian, konstruksi, perhotelan, dan peternakan, telah berubah menjadi persaingan yang kejam. Bisnis terpaksa menawarkan insentif yang semakin menarik untuk merekrut dan mempertahankan pekerja. Strategi seperti kenaikan upah, bonus produktivitas, subsidi perjalanan, perumahan gratis, dan bahkan sponsor program pelatihan kejuruan telah menjadi hal yang umum. Namun, mengingat jumlah tenaga kerja yang sangat terbatas, biaya perekrutan melonjak secara eksponensial, menambah beban keuangan tambahan bagi bisnis, khususnya usaha kecil dan menengah dengan sumber daya keuangan terbatas. Persaingan tidak hanya sengit di antara bisnis dalam industri yang sama, tetapi juga antar sektor yang berbeda. Sebuah pertanian bisa kehilangan pekerja ke pabrik pengolahan makanan atau hotel yang sangat membutuhkan staf kebersihan, hanya karena tempat lain menawarkan upah lebih tinggi atau manfaat lebih baik. Dalam persaingan ini, bisnis yang tidak mampu bersaing secara finansial seringkali terpaksa mengurangi operasi, memperkecil produksi, atau bahkan menghadapi penutupan. Persaingan tenaga kerja yang intens ini tidak hanya berdampak langsung pada biaya produksi, tetapi juga mendorong kenaikan harga produk akhir, terutama di sektor makanan dan jasa yang penting. Secara tidak langsung, ini meningkatkan biaya hidup masyarakat umum dan menambah tekanan inflasi di seluruh ekonomi. Ini juga memunculkan pertanyaan jangka panjang tentang keberlanjutan model ekonomi Amerika saat ini.
Dapatkah ekonomi maju terus bergantung pada tenaga kerja imigran murah sebagai fondasi pertumbuhannya? Persaingan keras atas tenaga kerja ini menegaskan bahwa tenaga kerja tidak lagi sekadar faktor produksi. Ia telah menjadi medan perang strategis, di mana kelangsungan bisnis secara langsung bergantung pada kemampuan mereka untuk menarik dan mempertahankan pekerja di pasar tenaga kerja yang semakin terbatas. Dampak imigrasi terhadap pemilu dan debat kebijakan. Krisis tenaga kerja saat ini tidak lagi terbatas pada ranah ekonomi. Ia telah berkembang menjadi isu politik strategis, secara langsung memengaruhi lanskap pemilu dan perdebatan nasional tentang kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi garis keras pemerintahan Presiden Donald Trump yang bertujuan pada pengendalian perbatasan yang ketat dan membatasi imigrasi ilegal, secara tidak langsung telah menyebabkan konsekuensi ekonomi yang parah yang kini dihadapi Amerika Serikat. Di negara bagian yang sangat bergantung pada tenaga kerja imigran, seperti California, Texas, Florida, dan Arizona, bisnis di sektor pertanian, konstruksi, perhotelan, dan sektor lainnya sangat merasakan kerugian akibat kekurangan tenaga kerja. Penentangan terhadap kebijakan imigrasi ketat semakin keras, tidak hanya dari kelompok advokasi hak-hak imigran, tetapi juga dari para pemilik bisnis yang sebelumnya netral, atau bahkan mendukung langkah-langkah imigrasi yang lebih ketat. Kepentingan yang saling bertentangan ini memicu perdebatan sengit tentang peran imigrasi dalam ekonomi Amerika. Di satu sisi, ada argumen yang menekankan perlunya pengendalian perbatasan yang lebih ketat untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi pekerjaan warga Amerika. Di sisi lain, para pendukung menegaskan bahwa pekerja imigran, terutama mereka yang bekerja di pekerjaan fisik bergaji rendah, sangat penting untuk menjaga rantai pasokan pangan, manufaktur, dan jasa negara. Perdebatan ini mencerminkan tidak hanya perbedaan pandangan ekonomi, tetapi juga perpecahan mendalam tentang identitas nasional, nilai-nilai sosial, dan arah masa depan Amerika Serikat di era globalisasi. Krisis tenaga kerja imigran juga secara nyata memengaruhi pemilu. Di negara bagian pertanian utama, para pemilih mulai menilai kembali sikap mereka terhadap kandidat berdasarkan posisi mereka tentang kebijakan imigrasi dan tenaga kerja. Kandidat yang mengusulkan langkah imigrasi yang lebih fleksibel, seperti program visa kerja sementara atau amnesti bersyarat bagi imigran tanpa catatan kriminal, semakin mendapatkan dukungan di wilayah pertanian dan industri yang paling parah terdampak kekurangan tenaga kerja. Selain itu, krisis tenaga kerja imigran memperburuk hubungan Amerika dengan negara-negara Amerika Latin. Negara-negara seperti Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador yang secara historis telah memasok sebagian besar tenaga kerja imigran untuk ekonomi ASEAN, merasakan dampak dari deportasi massal, pembatasan visa, dan kurangnya peluang kerja legal. Dinamika ini tidak hanya meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut, tetapi juga memperburuk hubungan bilateral. Ketegangan semacam ini dapat melemahkan kerja sama Amerika Serikat dengan negara-negara ini dalam bidang strategis lainnya seperti pengendalian migrasi, perdagangan bebas, dan keamanan regional. Dengan demikian, krisis tenaga kerja imigran tidak lagi hanya menjadi tantangan ekonomi atau sosial. Ia telah menjadi permainan catur politik yang kompleks dengan konsekuensi jangka panjang terhadap masa depan ekonomi Amerika, stabilitas masyarakat Amerika, dan posisi internasional Amerika Serikat di abad ke-21. Setelah semua analisis ini, jelas bahwa Amerika terjebak di antara dua pilihan sulit, melindungi perbatasannya secara ketat atau mengadopsi fleksibilitas untuk menyelamatkan ekonominya. Kekurangan tenaga kerja imigran tidak hanya mendorong kenaikan harga makanan dan jasa, tetapi juga mengguncang fondasi banyak industri penting. Menurut saya, jika kebijakan imigrasi tidak segera disesuaikan secara realistis dan seimbang, Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi ekonomi dan sosial yang semakin parah. Bagaimana menurut Anda? Haruskah kita memprioritaskan pemulihan ekonomi dengan membuka kembali pasar tenaga kerja atau terus memperketat kontrol perbatasan dengan segala risikonya? Bagikan pendapat Anda dengan kami.